Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil malikul haqqul mubin alladzi habana bil iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang sudah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, di hari yang bahagia ini, di bulan yang penuh barokah ini, kita dapat bertemu kembali di tempat ini, Studio RRI Serui, dalam rangka Risalah Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan, Nabi terkasih, rahmat bagi seluruh alam, yang dengannya semoga kita tercatat sebagai hambanya yang kelak berkumpul bersama beliau berkat syafaat sebagaimana Allah janjikan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada, 30 menit ke depan saya Nur Hamidah akan memandu acara Risalah Ramadan pada hari ini dengan tema Tata Cara Niat Puasa yang Benar. Dan di sini kami sudah ditemani oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mukarramah Babus Salam serta Bapak narasumber kami, Bapak Ustadz Zakaria. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Pak Ustadz, apa kabar? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita awali acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada, untuk lebih jelasnya tentang tema kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah Risalah Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zakaria. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadahu, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mukarramah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita semua sampai dengan hari ini. Wabil khusus Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat iman dan Islam, dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan tidak mengalami kesulitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelancaran sampai hari terakhir dan Allah terima daripada ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kita hantarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita umatnya yang banyak dosa ini nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati, yang akan mengambil tema bagaimana adab atau tata krama dalam berpuasa yang akan menentukan
kesempurnaan daripada ibadah puasa pada bulan Ramadan untuk kita semuanya. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Marokul Ubudiyah, ulama menyampaikan asyamu wa huwa lijamul muttaqin wa riyadul abrori wal muqarrabin. Puasa ini adalah tali yang mengikat daripada orang-orang bertakwa, yaitu nafsu dan syahwatnya, dan sebagai bulan untuk melatih jiwa-jiwa orang yang berbakti kepada Allah dan berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa yang mulia ini, kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, orang yang mengetahui nilai daripada bulan Ramadan ini dengan puasanya. Dan yang kedua, orang yang hanya ikut-ikutan saja. Yang pertama, orang yang mengetahui nilai daripada bulan Ramadan ini, maka dia akan menghabiskan waktunya dengan menyibukkan diri, meningkatkan daripada amaliyah ibadah di bulan Ramadan, sehingga kesan daripada puasa ini dapat dirasakan ketika sudah di luar daripada bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang ikut-ikutan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban sebagai kaum muslimin terhadap ibadah puasa itu, maka dia akan tersuasana, akan mudah untuk tersuasana apabila sudah bosan dengan puasa, maka dia akan meninggalkan daripada amaliyah selama Ramadan. Maka di dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'u wal atoshu. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh dia daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Dan termasuk sebab seseorang hanya mendapatkan haus dan lapar, ulama menyampaikan bisa babi adami kafil jawarihi anil makarihi. Ya, ini dia tidak bisa menahan atau tidak mampu menahan anggota-anggota badannya daripada perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Bal tamamu saumi, padahal kesempurnaan daripada puasa adalah bikafil jawarihi kuliha. Ya, ini sejauh mana dia bisa menahan, menjaga anggota-anggota badannya semuanya. Bukan hanya perutnya dengan lapar ataupun tenggorokannya dengan haus, tetapi bisa menjaga daripada lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, matanya, daripada amma yakrahullahu ta'ala, perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ini. Maka Imam Al-Ghazali memberikan kiat ataupun cara bagaimana supaya kita mendapatkan kesempurnaan daripada ibadah di bulan puasa yang mulia ini. Yang pertama, bal yambagi antahfadhu aina anin nadari ila makari. Sepatutnya bagi orang yang berpuasa, dia memelihara ataupun menjaga pandangannya, yaitu pandangan matanya, daripada memandang perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walisana
anin nuki bima la ya'nika. Yakni dia memelihara atau menjaga lisannya daripada pengucapan atau pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Aila yahimuka, ya ini pembicaraan yang tidak penting baginya. Dan yang ketiga, wa uduna anil istima'i illa ma haramahullahu ta'ala, yakni dia sejauh mana memelihara ataupun menjaga telinganya daripada mendengarkan hal-hal yang diharamkan atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, untuk mendapatkan kesempurnaan puasa, maka sumajtahid ani taftiru ala ta'amil halalin. Sejauh mana dia bersungguh-sungguh untuk berbuka dengan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah di bulan puasa yang mulia ini, yaitu walastastasir minato amil halali waktal iftar. Ya ini ketika berbuka puasa tidak terlalu banyak atau berlebihan, walaupun makanan itu adalah makanan yang halal. Wa tazidu, bahkan bertambah ataupun menambah daripada makanannya, memindahkan makan siang ke makan malam, fil akli li ajli siyamika, dengan alasan dia makan itu double karena dia ini sedang berpuasa. Wa inna maksudu bisyami, padahal maksud daripada kita berpuasa sesungguhnya yaitu kasru syahwatika wa tad'ifu kuwatika, yakni untuk menghancurkan ataupun melemahkan daripada syahwat kita dan melemahkan daripada kekuatan jasadiah kita, anil ma'asi, dari berbagai macam kemaksiatan, litaqwa biha bikuwatika ala taqwallahi lillahi ta'ala, dengan harapan dengan melemahnya kekuatan jasadiah kita dan bertambahnya kekuatan rohaniat kita dengan berpuasa, maka akan membuat kita ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa yang mulia ini, mari kita sama-sama kita meningkatkan daripada amalah kita. Jangan karena kita sibuk mengurusi makanan sehingga kita lupa dengan amal-amal kita harian, sehingga lewat puasanya iman dan takwa kita tidak semakin bertambah tapi semakin berkurang pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mungkin agak ada sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada ibu-ibu. Kami persilahkan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah tadi risalah Ramadan yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya yang apa yang beliau sampaikan. Dilanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara seksi sana jawab. Di sini kami memberi kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini untuk bertanya. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Ada Ibu. Oh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawati. Pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan apabila ada saudara kita mengajak bertengkar dan menggunjing sedangkan kita sedang berpuasa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Nanti sekarang Bapak Ustadz jawab dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmah mau bertanya kepada Pak Ustaz, bagaimana hukumnya ibu yang sedang hamil dan yang sedang menyusui, apakah wajib berpuasa Pak Ustaz? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan lagi ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ibu Arna mau bertanya Pak Ustaz, hal-hal apakah yang bisa membatalkan pahala puasa kita selama bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Ya, alhamdulillah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berpuasa ini tentulah akan menghadapi berbagai macam daripada masalah, berbagai macam daripada keadaan-keadaan. Salah satunya tadi pertanyaannya yaitu apabila ada yang mengajak kita untuk bertengkar atau menggunjing, maka ini juga termasuk masalah ataupun keadaan-keadaan yang dihadirkan Allah untuk menguji daripada iman kita. Maka ulama menyampaikan bahwasanya apabila ada orang-orang seperti ini, maka kita harus mengatakan kepada mereka, ini shaimun, sungguhnya aku sedang berpuasa. Apabila dia masih memaksa, maka kita 3 kali atau 2 kali kita sampaikan seperti itu. Maksudnya adalah liyakufa nafsahu, bagaimana untuk supaya nafsu kita ini bisa dikendalikan. Anil mukolatati wa musyamati, supaya kita ini tidak terpancing untuk melakukan pertengkaran maupun mencaci maki daripada saudara kita yang akan mengurangi daripada pahala daripada puasa kita. Jadi apabila dipancing seperti itu, jangan mudah tersulut, istilahnya sumbu pendek. Dan pertanyaan yang kedua adalah tentang puasanya ibu yang sedang hamil atau menyusui. Maka ini adalah satu rukhsah ataupun keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu hamil atau menyusui diperbolehkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dengan catatan dia tidak membahayakan dirinya dan janin ataupun bayi yang sedang dirawat atau dikandungnya. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'a 'anil musafiri nisfa shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada para musafir, yaitu orang yang berpergian dengan separuh salat jamak qashar. Wa shauma 'anil lubla wal murdi. Demikian juga Allah meringankan puasanya orang yang sedang hamil dan menyusui. Maka seorang ulama namanya Abu Syuja rahimahullah ta'ala mengatakan, wa in khafata ala nafsihima, apabila seorang yang hamil atau menyusui keduanya ini takut sakit, maka diperbolehkan tidak berpuasa,
Tetapi ketika uzurnya sudah tidak ada, dalam keadaan yang sehat di luar bulan Ramadan, maka wajib untuk mengqadha atau membayar puasanya. Wa in khafata ala auladihima, apabila dia ini takut janin ataupun bayi yang dikandung atau disusuinya sakit ataupun kenapa-kenapa, maka di samping dia mengqadha puasa, dia juga punya kewajiban untuk membayar fidyah. Jadi ini adalah rukhsah, yaitu keringanan yang diberikan hanya kepada orang-orang tertentu, termasuk orang yang hamil, orang yang menyusui, bahkan orang yang haid dan nifas. Karena termasuk syurutu wujubi shaum, syarat-syaratnya orang yang berpuasa wajib, yaitu itaqatun wasihatun, yaitu dia mampu dan sehat. Adapun untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, termasuk perkara-perkara yang mengurangi daripada pahala, bahkan bisa membatalkan daripada pahala puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, baginda Rasulullah SAW memberikan nasihat atau bersabda, khamsun yuftirna shaim, yakni ada lima perkara yang bisa membatalkan daripada puasa kita. Ada 5 perkara. Yang pertama adalah al-kadzib, yakni berbohong, dengan sengaja berbohong. Berbohong ini kalau zaman sekarang bukan hanya dengan mulut, tetapi termasuk dengan medsos, menyebarkan berita hoaks, ini termasuk berbohong. Maka bal tamamu saum, kesempurnaan puasa ini adalah bikafil jawarihi kuliha, semuanya itu harus ditahan anggota badan daripada maksiat ataupun perkara yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbohong tadi. Yang kedua, wal ghibatu, membatalkan puasa, pahala puasa, yaitu ghibah ataupun menggunjing daripada orang lain dengan sengaja. Menggunjing ini adalah membicarakan aib ataupun kejelekan orang lain yang bisa mengakibatkan marah daripada orang yang digunjing. Dan orang yang menggunjing dan yang mendengar sama-sama dosa. Sama-sama dosa. Karena apa? Syarikani fil ismi, dia bersekutu, berserikat di dalam dosa. Maka ini Allah Ta'ala, ulama menyampaikan, li'anna ma kulli haruma qauluhu, dikarenakan setiap yang sesuatu yang diharamkan untuk mengucapkannya, wa haruma isgha'u ilaihi, maka diharamkan pula mendengarkannya kepada sesuatu itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan atau menserupakan wa sam'u baina sam'i wa aqlihimu suhti, yakni orang yang mendengar daripada perkara-perkara yang hoaks atau yang tidak baik, termasuk aib orang, dengan orang yang dosa, orang yang memakan daripada harta yang haram. Sebagaimana firman Allah, sama'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Mereka, yaitu orang-orang yang suka mendengarkan daripada berita-berita yang bohong, merekalah orang yang banyak makan daripada makanan yang haram. Maka kita harus hati-hati dengan ghibah. Terus yang ketiga, dapat membatalkan pahala puasa, yaitu
Wan namimatu, yaitu namimah, mengadu domba, ujaran kebencian baik lewat mulut maupun lewat dunia maya ataupun medsos. Ini juga termasuk dapat mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Dan yang keempat, subhanahu wa ta'ala, wa nadri ila syahwah, memandang lawan jenis dengan syahwat, dengan nafsu. Baik kita ini memandang daripada lawan jenis kita di luar rumah dengan nafsu, ataupun kalau di HP ini video call. Jadi harus hati-hati, kita jaga daripada syahwat kita. Dan yang terakhir, wal yaminu kadzibah, bersumpah daripada palsu. Ini adalah 5 perkara yang dapat membatalkan daripada pahala-pahala puasa kita. Demikian, jadi puasa ini adalah ibadah yang sakral, yang suci. Janganlah kita kotori dengan perkara-perkara yang tidak baik. Karena as-saumu junatun, saum atau puasa ini adalah perisai daripada berbagai macam maksiat selagi kita tidak mengotori atau menghancurkannya. Maka tujuan puasa yang hakiki ini adalah bagaimana supaya syahwat kita, nafsu kita ini mengikuti daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hal makan, kita disunahkan untuk mengurangi daripada makanan kita selama puasa ini. Bukan ketika banyak makanan kita jadi bukan tambah kita amalannya, justru tambah daripada berat badannya ketika berpuasa. Bukan tambah kurus tapi tambah gemuk. Nah, ini juga menyalahi, walaupun itu diperbolehkan. Imam Asy'arani di dalam kitabnya mengatakan, man ahkama ju'a, barang siapa yang istiqomah menahan lapar ketika fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, hufidha minasyaiton ila Ramadanal ati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya daripada godaan syaitan sampai bulan Ramadan berikutnya. Masya Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita, ibu-ibu semuanya, taufik dan hidayah untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian daripada jawaban saya, semoga bisa diamalkan. Sebenarnya semakin seru ya Ibu pembahasan kita pada sore hari ini, tapi apalah daya, waktu yang tidak memungkinkan. Dengan berat hati saya tutup sesi acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bertanya, kepada Bapak Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari ibu-ibu semua. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu doa. Kami mohon kepada Bapak Ustadz untuk memimpin doa. Bapak Ustadz, kami persilakan. Baik ibu-ibu, kita insyaallah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sedang puasa, maka termasuk doa yang jabah ini adalah doa yang sedang berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awalal awalin, ya akhir akhirin, ya dal quwatil matin, ya rahim al masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah dhahiran wa batinan wal mu'afata da'imah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhusu'ana wa ta'abunana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila thoriqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah tadi acara Risalah Ramadan pada hari ini. Di sini saya atas nama pemandu acara, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita akhiri pada acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah 2024. Marhaban ya Ramadan, wal billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.